Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Eh, Tak lupa juga kita panjatkan puja beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita telah dapat menerima nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa juga kita hadiahkan untuk Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah, yang saya hormati dosen pengampu Bapak Mualim Lubis dan baiklah, saya akan mencoba untuk menampilkan sebuah video untuk persyaratan UAS. Mungkin tema yang akan saya ambil di sini ialah biografi tentang Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa saya di sini tertarik untuk membahas ulama yang dua ini? Karena jika kita ingin mendalami ilmu tasawuf, sebuah ilmu tasawuf, tentu kita harus tahu siapa tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Nah, di sini saya tertarik kepada tokoh Imam Al-Ghazali dan tokoh Imam Abdul Qadir Jailani. Ada sebuah hikayat yang menceritakan tentang tokoh Imam Al-Ghazali di sini. Seketika beliau sedang menulis kitabnya, beliau dihampiri oleh seekor lalat, dan seekor lalat itu meminum tintanya beliau. Ketika beliau melihat seekor lalat ini meminum tintanya beliau mempersilahkan seekor lalat yang hina ini dengan hati yang ikhlas. Setelah itu beliau melanjutkan untuk menulis karya-karya beliau, untuk menulis kitab-kitab beliau. Dengan letihnya beliau menulis kitab-kitab beliau sehingga beliau tertidur dengan sendirinya. Ketika dalam tertidur itu beliau bermimpi, dan inilah salah satu karamah dari Imam Al-Ghazali, yaitu terbukanya kasaf beliau tentang surga dan nerakanya Allah. Lalu beliau diletakkan oleh Allah kepada surganya Allah. Para malaikat pun bertanya kepada beliau, apakah amalanmu yang memasukkanmu kepada surga ini? Lalu beliau menjawab, saya sewaktu hidup selalu menulis dan selalu mengarang-arang sebuah kitab dan mengarang ilmu yang banyak. Itu jawab beliau. Dan malaikat pun menyanggah jawaban beliau. Bukan itu kebaikan dan amalan-amalan engkau yang memasukkan engkau ke surga, melainkan keikhlasan hati engkau yang memberi sedikit minuman kepada hamba Allah yang hina, sedikit cinta yang memasukkan engkau kepada surganya Allah. Nah, hikmahnya di sini, maka sebesar apapun kebaikan kita, sebanyak apapun kebaikan kita, kita tidak tahu letak yang manakah keberkahan kebaikan kita yang dapat di sini, yang dapat untuk kita. Rupanya memberi sedikit minum kepada hamba Allah yang hina itu menjadikan Imam Al-Ghazali masuk kepada surganya Allah. Maka dari sini kita bisa mengambil hikmahnya, berbuat baiklah kita
walaupun sedikit perbuatan baik itu, mungkin perbuatan baik itulah yang akan memberatkan timbangan kita nantinya di yaumil hisab nanti. Mungkin itu sedikit hikayah dari cerita Imam Al-Ghazali. Nah, dari perjalanan Imam Al-Ghazali banyak perjalanan yang mungkin ia tempuh. Ada perjalanan berupa tarik, ada perjalanan berupa ma'rifat. Dan ada pun karangan-karangan dari Imam Al-Ghazali ini, karangannya begitu luar biasa. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang terdiri dari 4 juzuk. Yang juzuk pertamanya itu membahas tentang hati. Dan ada lagi di kitab-kitab yang lainnya beliau membahas tentang dosa dan membahas tentang untuk pendekatan diri budak dengan seorang Allah. Nah, saya tertarik di sini untuk membahas pelajaran tentang Imam Al-Ghazali di sini tentang filosofi kaca. Ada beliau menjelaskan di kitab Ihya Ulumuddin, hati manusia itu ibaratkan kaca. Jika kaca ini dipenuhi oleh debu, dipenuhi oleh kotoran-kotoran yang lainnya, maka ketika kita berkaca melihat diri kita, maka tidak akan jelas apa yang kita lihat. Dan begitulah filosofinya kita yang telah melakukan dosa, maka hati kita itu tidak akan bisa melihat apa kejernihan yang dilihatnya, karena hati kita ini telah ditutupi oleh debu-debu dosa. Itu sedikit pangkalan dari kitab Ihya Ulumuddin yang beliau karang. Dan banyak lagi kitab-kitab yang beliau karang. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.